Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Alejandro Garnacho tidak main penuh saat Manchester United imbang melawan Bournemouth. Sang pemain kemudian bikin heboh media sosial. Alejandro Garnacho tampil sebagai starter, namun manajer Erik ten Hag mengganti pemain asal Argentina itu di awal babak kedua. Garnacho tampaknya tidak suka dengan hal itu. Garnacho kemudian membuat kontroversi lewat akun X atau Twitter. Dia diketahui menyukai unggahan Mark Goldbridge yang mengkritik Erik ten Hag. Mark menjelaskan bahwa Erik ten Hag secara halus sudah menyudutkan Garnacho di konferensi pers pasca laga. Ada kejadian menarik seusai laga Bournemouth versus Manchester United. Manajer Manchester United Erik ten Hag memilih untuk walk out dari sesi jumpa pers tersebut. Dalam konferensi pers seusai laga tersebut, Erik ten Hag memilih walk out di tengah pertengahan sesi. Pada saat itu salah satu jurnalis bertanya kepada Erik ten Hag mengenai posisi MU di klasemen. Setan Merah saat ini menempati peringkat ke-7 klasemen sementara Premier League usai ditahan imbang Bournemouth. Sang wartawan menyebut bahwa jika MU finish di bawah peringkat 7 di akhir musim nanti, maka ini akan jadi finish terburuk MU di era Premier League. Ia lalu meminta tanggapan sang pelatih akan hal itu. Erik ten Hag nampaknya tidak senang dengan pernyataan tersebut. Ia memberikan komentar singkat sebelum memutuskan walk out dari sesi konferensi pers tersebut. Diogo Dalot mengakui Manchester United memang paham lini belakang mereka terlalu bapuk dan kini berusaha keras untuk memperbaiki hal tersebut. Usai pertandingan, Diogo Dalot sempat disinggung perkara bapuknya lini belakang Manchester United itu. Pria asal Portugal itu pun mengakui bahwa pertahanan MU memang bermasalah. Ia mengklaim lini tengah tidak bisa melindungi lini belakang dengan baik. Namun ditegaskan Dalot, MU kini berusaha untuk memperbaiki masalah itu. Diogo Dalot lantas mengatakan MU akan memperbaiki hal tersebut dengan bermain lebih baik lagi dalam berusaha mengontrol jalannya laga. Dengan demikian lawan tak akan punya kans menyerang. Penyerang Bournemouth Dominic Solanke membuat sebuah rekor baru berkat aksinya menjebol gawang Manchester United dalam partai Premier League hari Sabtu 13 April 2024 malam waktu Indonesia Barat. Solanke menjadi pencetak gol pertama di laga itu. Di menit ke-16 ia menjebol gawang MU. Buat Dominic Solanke, itu adalah golnya yang ke-17 untuk Bournemouth di Premier League musim ini. Sebuah rekor baru. Dengan 17 golnya Premier League tersebut, Dominic Solanke juga sejajar dengan Alexander Isaknya Newcastle United dan bintang Liverpool Mohamed Salah. Dengan performanya musim ini, supporter menyebut Dominic Solanke pantas masuk skuad timnas Inggris besutan Gareth Southgate untuk Euro 2024. Pelatih Manchester United Erik ten Hag menyindir Alejandro Garnacho usai timnya ditahan Bournemouth 2-2 pada pekan ke-33 Liga Inggris 2023-2024. Ia lalu mengungkap fakta mengejutkan soal pemain asal Argentina tersebut. Erik ten Hag angkat bicara mengenai keputusan menarik keluar Alejandro Garnacho. Ia menilai sengaja melakukan pergantian lantaran harus memperbaiki sisi kanan yang dianggap bocor karena 2 gol Bournemouth berasal dari sana. Kebetulan sisi kanan Man United dihuni Diogo Dalot dan Garnacho. Hanya pemain yang namanya disebut terakhir yang ditarik keluar. Erik ten Hag lalu melontarkan sebuah fakta mengejutkan.
Kami tidak bermain baik di kanan, ada banyak ruang di sana, dan kami harus mengganti pemain. Garnacho tidak berlatih sepanjang pekan lalu. Baru kemarin pada hari Jumat 12 April, kami harus membawa energi dan kualitas di sisi itu. Kualitas dalam arti kerja sama dan kebersamaan. Kegagalan Manchester United meraih kemenangan saat melawan Bournemouth membuat fans setan merah kesal, khususnya kepada Erik ten Hag. Hasil imbang melawan Bournemouth membuat fans MU meradang. Mereka semakin kesal karena melihat permainan setan merah tidak sesuai ekspektasi. Mereka juga menyerang pelatih United Erik ten Hag. Tidak sedikit yang mendesak klub agar mendepak pelatih asal Belanda itu. Ada pula yang kesal pada permainan Marcus Rashford. Manchester United hingga kini belum berhasil menemukan kandidat kuat klub yang akan menampung secara permanen pemain buangannya, Mason Greenwood, pada musim panas 2024. Bandrol harga kemahalan yang dipasang setan merah nampaknya menjadi alasan tim raksasa Liga Inggris sulit menerima pinangan untuk pesepak bola berusia 22 tahun. Laporan Metro mengungkap, tim Eropa memandang bandrol harga yang dipasang setan merah untuk pemain terbuangnya kelewat mahal. Meski belum membuat keputusan akhir soal Greenwood, MU diketahui menuntut mahar senilai 30 juta pound sterling atau setara dengan kurang lebih 602 miliar rupiah dari pihak yang meminati jasa pemain muda Inggris itu. Harga itu rupanya dipandang tidak realistis di pasar Eropa, sebagaimana diberitakan ESPN dalam laporannya yang dilansir oleh Metro. Padahal secara teori, Mason Greenwood sebenarnya dilirik cukup banyak klub Eropa mendekati bursa transfer musim panas 2024. Di luar dari masalah harga, Barcelona dan Atletico Madrid diklaim telah menyatakan minatnya terhadap pemain kelahiran 2001 itu. Tim raksasa Serie A Juventus juga digadang-gadang bisa jadi opsi tujuan lain untuk Greenwood. Hal serupa berlaku bagi Lazio, yang diklaim berpeluang menghidupkan kembali minat mereka setelah gagal merekrut pemain Inggris musim panas lalu. Manajer Brentford Thomas Frank buka suara seputar rumor timnya akan menjual Ivan Toney dengan harga murah di musim panas nanti. Ia memastikan bahwa kabar itu tidaklah benar. Dalam konferensi persnya baru-baru ini, Thomas Frank mengomentari rumor diskon harga Ivan Toney tersebut. Ia menyebut bahwa harga yang dirumorkan itu terlalu murah untuk penyerang top seperti Ivan Toney. Menurut rumor yang beredar, Brentford memang membandrol harga Ivan Toney cukup tinggi. The Beast berharap bisa mendapatkan bayaran sekitar 80 juta pound sterling di musim panas nanti. Namun situasi mereka kurang menguntungkan. Kontrak Ivan Toney akan habis di musim panas 2025 nanti. Jadi jika mereka ngotot meminta bayaran yang tinggi, maka Ivan Toney bisa pergi secara gratisan di musim panas tahun ini. Menurut informasi yang beredar di Inggris, sudah ada beberapa klub top Premier League yang mengantri untuk jasa Ivan Toney. Ada Arsenal, Chelsea, dan Manchester United yang berminat untuk merekrut sang striker. Gelandang Juventus Adrien Rabiot memberikan sedikit petunjuk mengenai masa depannya. Ia mengindikasikan bahwa musim 2023-2024 adalah musim terakhirnya sebagai pemain Juventus.
Menurut Rabiot, untuk saat ini ia belum mau menekan kontrak baru di Juventus. Ia punya target lain yang ia kejar. Ia saat ini bertekad untuk membantu Juventus untuk lolos ke Liga Champions di musim depan. Lebih lanjut, Rabiot menyebut bahwa lolos ke Liga Champions tidak serta-merta membuatnya bertahan di Turin. Meski begitu, ia punya gairah yang besar untuk membawa si nyonya tua bertanding di kompetisi elit tersebut. Rabiot belakangan ini dirumorkan akan pindah ke Inggris pada musim depan. Arsenal dan MU dirumorkan sangat tertarik untuk mendapatkan jasanya dari Juventus.